Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hetsbun Arif, dari Forum News Network. Saya yakin Anda mengamati soal ribut-ribut food estate ya, yang dikritik oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto sebagai kejahatan lingkungan, masuk ke dalam kualifikasi kejahatan lingkungan. Dan kemudian Presiden Jokowi menanggapinya yang menyatakan itu nggak mudah gitu ya, karena membuat food estate itu. Dan Presiden Jokowi akan tetap meneruskan, bahkan dianggarkan itu untuk tahun 2023 ini 108,8 triliun. Nah, saya tidak akan mengajak Anda membahas dari aspek politisnya, karena banyak orang kemudian melihat ini pernyataan dari Hasto lebih pada manuver politik karena kemudian diralat oleh Puan Maharani. Nah, saya akan mengajak Anda membahas secara keseluruhan, membahas berbagai aspek soal food estate ini bersama dengan Bang Manusia Merdeka, Bang Said Didu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak basuh ini Bang Said Didu. Nah, kita menyusup ke bawah dulu. Oh, oke. Kayak ya. Menyelami apa opini rakyat di bawah. Oke. Dan saya mendapat opini ya sebenarnya rakyat sedang diam menunggu perubahan. Oh, sedang diam menunggu perubahan. Oke. Ini saya kira sebenarnya kalau kita tidak ngomong aspek politis ya, Bang Said itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Hasto itu gimana? Ada banyak benarnya ya seharusnya ya, Bang Said itu. Kalau saya katakan dari awal, saya katakan bahwa Presiden Jokowi itu adalah presiden yang sangat pemberani dalam mengambil keputusan. Persoalan sebenarnya terbalik, Presiden Jokowi kan menyatakan ini bukan persoalan sulit. Sebenarnya persoalan mudah, bukan persoalan sulit. Persoalan mudah. Ya. Nah, memang selalu beliau itu persoalan sulit dimudah-mudahkan. Itu kebiasaan beliau. Jadi persoalan sulit digampangkan semuanya. Mulai dulu mobil SMK bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, gitulah. Itu apa namanya beliau, karakter beliau. Jadi selalu menggampangkan. Setelah mandek baru mencari ngelesnya seperti apa, gitu kan. Nah, kita masih ingat di awal masa jabatan beliau ada kan ada pernyataan yang dilakukan bahwa 3 tahun lagi Merauke akan menjadi apa namanya lumbung pangan internasional. Itu pernyataan beliau. 2 tahun 3 tahun lagi kita tidak akan impor pangan. Itu kan pernyataan yang istilah saya pernyataan asal mangap. Asal ngucap aja, tidak ada perhitungan apa-apa. Nah, ini terjadi di food estate. Nah, apa sih kendala food estate, Mas Hersu? Ada 3 kendala itu. Satu adalah masalah teknis, kedua masalah keekonomian, dan 3 masalah birokrasi. Ini yang tidak variabel yang selalu digampangkan. Persoalan teknisnya begini, Mas Hersu. Mencetak sawah baru di lahan biasa, itu butuh waktu sekitar 5 tahun baru menjadi normal. Di lahan gambut itu butuh waktu sekitar 10 tahun baru menjadi lahan yang normal. Normal itu berproduksi dengan normal. Nah, jadi butuh sekitar 5 tahun, dan teknis itu yang sangat rumit karena tidak ada orang yang bisa hidup mengirim petani dengan 5 tahun nongkrong di sana, dari mana makannya. Nah, gambut 10 tahun. 10 tahun itu baru bisa normal. Nah, dari segi ekonomi, begini perhitungannya sederhana sekali. Kenapa? Jadi pertanyaan itu begini. Kalau ada pasar dan gampang diproduksi, kenapa sih perusahaan-perusahaan swasta tidak masuk? Itu kan pertanyaan. Kenapa Sinarmas, kenapa Astra, kenapa Indofood tidak masuk kepada food estate? Itu kan pertanyaan yang muncul. Nah, begini sebenarnya, negara ini memang merancang bahwa pangan itu adalah lahan usaha rakyat, bukan lahan usaha korporasi. Nah, sehingga puluhan juta hektar sawah itu tidak ada milik korporasi, itu milik rakyat, gitu loh. Nah, karena memang dirancang untuk milik rakyat. Kenapa dirancang milik rakyat? Agar harga pangan tidak mahal. Kenapa kalau dirancang menjadi korporasi? Karena semua terkena pajak.
terkena pajak sehingga harga pangan akan naik. Nah, di saat ekonomi rakyat sudah menguasai suatu ruang bisnis, maka pada saat korporasi masuk itu berat sekali. Nah, saya kasih contoh hitungannya begini, Mas Heru. Saya ini petani saya punya sawah di Sulawesi, saya punya sawah di Tangerang, dan saya bertani. Jadi paham betul saya. Nah, setinggi-tingginya laba dari padi itu kira-kira 10%, 15%, 10 sampai 15%. Oke, 2 kali panen berarti 20%. Nah, kalau dikorporasikan tuh maka kena pajak. Pajak pembelian, pajak penjualan. Ya, ada PPN, ada PPH, ada PPH 21, ada pajak perusahaan dan lain-lain. Nah, perkiraan saya pajaknya itu kira-kira mungkin 25 sampai 30% pajak yang harus dibayar. Sementara labanya hanya 20%. Jadi saat usaha rakyat seperti dikorporasikan, maka korporasinya mati karena habis untuk bayar pajak. Nah, sehingga kalau mau dikorporasikan itu pasti apa namanya? Pasti macet, pasti bangkrut, nggak Tidak mungkin, menguntungkan ya ini ya. pasti nggak menguntungkan, pasti nggak Hmm. menguntungkan. Nah, dan memang beberapa sektor untuk kebutuhan rakyat itu tidak boleh dikorporasikan supaya tidak apa namanya, tidak menyebabkan harga pangan naik. Kedelai nggak bisa dikorporasikan, jagung tidak bisa dikorporasikan karena akan naik. Nah, ternak umpamanya ternak ayam itu juga jarang yang dikorporasikan, itu usaha rakyat. Kecuali sekarang pakannya yang korporasi yang mengendalikan. Itu. Nah, untuk supaya tidak naik naik harganya. Nah, itu yang tidak dihitung oleh mereka, sehingga kita lihat tidak ada food estate yang sukses di Indonesia. Tidak ada. Mulai dari dulu 1 juta hektar lahan Pak Harto, ingat dulu apa namanya Medco yang membangun di Merauke itu sejak Orde Baru itu nggak bisa terwujud. Jadi saya ingin katakan mending tutup apa namanya ide membuat food estate yang dikorporasi. Yang perlu dilakukan adalah mencetak sawah baru dan untuk rakyat. Itu yang penting, untuk rakyat dicetak. Contoh, jadi saya sarankan begini. Nah, tadi saya kembali ke ekonomi ya Mas Hertu. Jadi tidak pernah layak. Nah, kenapa petani masih bisa layak? Satu, tadi tidak kena pajak. Yang kedua, petani itu mencetak sawah bertahap. Jadi kalau dia tak punya tanah 5 hektar, maka tahun ini 1 hektar, dua berikutnya tahun hektar, tidak sekaligus sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, apa yang dikatakan Pak Mas Hasto tentang kejahatan lingkungan itu betul terjadi di Kalimantan. Itu betul terjadi di Kalimantan. Nah, saya ingin masuk ke persoalan ketiga, masalah birokrasi. Birokrasi begini, ini kita soroti khusus tentang food estate yang dibuat oleh apa namanya Kementerian Pertahanan. Nah, ini kan Pak Prabowo menyatakan kendalanya adalah birokrasi. Bukan birokrasi. Anda menerobos birokrasi yang memang tidak bisa diterobos. Mas Hersu, saya pernah awal-awal 2020 saya diajak oleh orang yang menangani food estate-nya Kemhan. Saya sempat berdiskusi dan memang di luar ini saya bahwa ini birokrasi mau dilabrak. Jadi seakan-akan Kementerian Pertahanan punya kewenangan membentuk perusahaan semacam perusahaan BUMN. Saya bilang nggak bisa, undang-undang bahwa BUMN itu hanya dibentuk oleh Kementerian BUMN. Tidak boleh lagi kementerian membentuk badan usaha milik negara. Akhirnya dibentuklah PT Agrintara namanya dia, Agrintara, yang pemiliknya adalah Yayasan Kemhan. Itu tidak dimungkinkan secara ini bahwa ada korporasi yang dikendalikan oleh kementerian atau lembaga. Itu tidak diizinkan sekali undang-undang. Nah, dilabraklah itu. Nah, sehingga pada saat mau menggunakan APBN itu ribet sekali. Nggak mungkin namanya perusahaan yang dibentuk. Kita nggak bicara isinya siapa ya. Isinya kan kita tahu semua. Siapa komisarisnya, siapa direksinya, siapa ini kita tahu semua. Jadi, nah
Saya akan nyatakan itu bukan birokrasinya yang sulit, memang dipaksakan untuk melabrak birokrasi. Itu yang terjadi di food estate Kemhan. Nah, kita masuk sekarang. Kan sangat tidak masuk akal bahwa eh, menanam singkong di Kalimantan. Musuh utama singkong itu adalah asam. Kalau tanahnya asam itu sangat sulit berkembang. Nah, jadi pada saat dia menanam singkong, saya sudah mulai ketawa. Itu gimana caranya menghilangkan asamnya? Nah, kalau padi masih bisa menahan sedikit, tapi ya saya katakan produksi padi di tanah asam gambut itu maksimum 25% dan normal. Jadi saya ingin katakan bahwa pelanggaran food estate yang dilakukan itu ada 3 hal. Satu adalah teknis tidak diperhitungkan, 2 adalah keekonomian, dan 3 memang birokrasi yang dilabrak. Nah, kalau ini diaudit semua, kita harus ingat bahwa ada 3 loh food estate yang jangan Kemhan aja yang dilihat. Ada food estate di Sumatera Utara, itu nasibnya sama, Hasundungan pula Kabupaten Hasundungan, ada di Merauke juga nasibnya sama. Itu menurut saya harus dibuka semua, dan saya agak heran eh, kemungkinan Pak Presiden ini bukan ahli pertanian yang membisikkan apa yang digunakan untuk mendengarkan dia, karena hampir semua proyek pertaniannya tidak ada yang sukses tidak ada sukses satupun. Saya ingin katakan mencetak sawah baru sekian ratus ribu hektar, kemudian membangun bendungan, membangun irigasi, membangun embung, dan itu justru malah produksi padi turun. Jadi saya heran sama sekali. Saya sebaiknya Presiden merenung kembali, jangan sampai membuang-buang lagi uang rakyat ratusan triliun tapi hasilnya tidak ada. Itu, Mas Her. Jadi ini menurut Anda memang bukan semata-mata persoalan Kementerian Pertahanan yang memang bukan core bisnisnya pertanian ya, tetapi ada persoalan sejak perencanaan ya, karena kalau kemudian kan Hasto meralat bahwa ini bukan persoalan programnya tetapi lebih pada implementasinya begitu. Kalau saya melihat ini adalah saya mulai begini ya. Semua tata pemerintahan di apanya diacak sedemikian rupa oleh pemerintahan ini. Ya. Masih ingat kan Mas Hersu bagaimana dulu BIN meneliti juga vaksin COVID Ya. dan diizinkan. Nah, kalau good governance dijalankan, maka semua lembaga tuh harus berfungsi melaksanakan sesuai dengan keputusan presiden. Nggak bisa namanya Kementerian Pertahanan masuk ke food. Jadi sebenarnya menurut saya kesalahannya memang ada di presiden. Yang kesalahan kedua, kenapa Menteri Pertahanan menerima tugas itu? Tapi saya nggak yakin, Mas Hersu, bahwa ini perintah presiden. Saya yakin ini permohonan Menhan. Saya yakin Kenapa itu. begitu? Karena saya tahu sejarahnya. Nggak usah saya buka. Jadi food estate yang Kemenhan itu, saya yakin bukan arahan presiden, tapi dia adalah permohonan Kementerian Pertahanan agar bisa menangani. Saya yakin itu. Jadi jangan belum tentu. Tapi menariknya presiden tidak melarang. Ya. Dan sekarang pasang badan presiden. Nah, pasang badan presiden ya. Nah, Ya. mungkin karena ada istilah mau melanjutkan gitu, jadi harus dilindungi gitu barangkali. Ya, ya. Oke, tetapi ini kan kemudian pemerintah seperti saya sebut tadi, pemerintah akan tetap melanjutkan itu, bahkan menganggarkan untuk ini 108,8 triliun gitu. Dan kemudian PDIP yang tadinya mengkritik, kemudian juga berbalik mendukung sekarang gitu ya. Hanya tadi yang kita sebut selalu problemnya di implementasi. Tapi kalau menurut Anda sebenarnya sejak awal, kalau saya tangkap apa yang Anda sampaikan, sebenarnya konsep food safety itu sudah salah juga sebagai sebuah program gitu ya. Saya katakan program food estate harus direvisi menjadi sentra produksi pangan rakyat. Itu bukan food estate korporasi yang saya katakan tadi. Jadi umpamanya begini, mau mencetak sawah baru di Kalimantan, nah, maka langsung dikaitkan dengan transmigrasi petani. Transmigrasi petani, dicetakkan sawah baru dan sawah itu menjadi milik petani. Itu yang benar. Tapi kalau mau dikorporasikan, saya yakin gagal.
gitu. Dan Saya tapi yakin. itu pun dengan catatan Anda tadi, kalau untuk lahan-lahan gambut itu petaninya juga harus mesti ada jatah hidupnya mereka sampai sawah itu jadi dong ya, karena menurut Anda tadi kalau gambut bisa sampai 10 tahun gitu. Ya, saya pikir demikian. Itu harus disiapkan. Dan di 10 tahun harus siapkan hidupnya. Mungkin 5 tahun lah. Tapi kan begini. Mereka kan tidak perlu kan itu diserahkan ke rakyat, tanah itu. Jadi sawah itu diserahkan ke rakyat. Jadi setelah jadi ditransmigrasikan, dijadikan milik rakyat. Itu saya pikir. Nah, tapi rakyat harus dijamin hidupnya. Karena nggak mungkin mau bisa tahan 5 tahun laki-laki sudah bisa hidup untuk hidup, Pak ya. Kalau menjadi layak 10 tahun. 10 tahun baru menjadi layak. Nah, saya hitung kembali Mas. Kalau kenapa dikorporasikan begini? Cetak sawah baru sekarang di lahan biasa kira-kira 35 juta per hektar. Oke. Di lahan gambut mungkin sekitar 40 juta per hektar, 40 sampai 50 juta per hektar. Nah, anggaplah saya ngambil 30 juta per hektar, yang 35 juta per hektar. Kalau 5 tahun baru stabil, artinya dengan ditambah dengan bunga 10% berarti sudah menjadi 75 juta per hektar. Oke, 35 juta modalnya per hektar. Nah, karena itu ada grace period dengan bank, nggak usah dibayar dulu sampai tahun kelima. 75 juta per hektar di luar harga tanah lo ya, luar 75 juta per hektar. Kalau untung per hektarnya hanya 1 juta bersih, 1 juta bersih, maka baru kembali modal 75 tahun akan datang. Itu food estate. Nah, itulah saya sangat ragu namanya food estate itu menjadi korporasi. Jadi saya katakan, jauh hanya bisa apabila pemerintah membangun sentra pangan rakyat. Itu baru bisa. Baru bisa. Jadi itu dianggap beban negara mencetak sawah baru langsung hilang, tapi memang diserahkan kepada rakyat demi ketahanan pangan. Gitu loh Pak. Jadi ini program sebagai program bukan kita sebut food estate ya, program ketahanan pangannya oke, gitu ya. Betul, Ya, tapi betul. konsep yang menjadi food estate yang kemudian itu menjadi korporasi itu yang jadi persoalan gitu. Itu yang tidak mungkin di ini. Jadi saya menyatakan sekarang, udahlah, jangan malulah. Istilah saya bikin aja transmigrasi, program transmigrasi ketahanan pangan. Oh, oke. Itu program transmigrasi ketahanan pangan. Dulu kan kita transmigrasi orang kan juga langsung disiapkan lahannya 2 hektar, langsung disiapkan Ya, ya, rumahnya, dikasih beban hidup gitu. Itu nggak apa-apa karena memang untuk rakyat gitu. ya. Jadi program transmigrasi ketahanan pangan itu Yes. masih bisa masuk akal karena tidak menghitung kelayakan keekonomian, nggak perlu. Oke, pertanyaan saya kalau kan ini bagaimanapun juga di pemerintahan banyak orang pintar gitu ya. Di pertanian juga pasti banyak yang paham soal ini gitu. Nah, kenapa kemudian presiden seolah-olah menafikan ini dan menganggap bahwa nggak ada yang salah dengan program food estate ini. Tapi yang perlu adalah kita perlu bersabar gitu kan sebenarnya kalau kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu. Enggak, saya begini, selalu saya kepingin mendapatkan hasil evaluasi angkanya seperti apa ke depan. Yang ini kan problem presiden kita ini kan tidak pernah mengungkapkan angka. Saya contohnya ngutang sekian banyak tapi tidak pernah keluar bagaimana cara membayarnya. Ya. Nah, ini kan yang karena selalu beliau ini menggeser tanggung jawab kepada pemerintahan berikutnya. Jadi kalau ini gagal maka tanggung jawab pemerintahan berikutnya itu kan yang problem besar. Jadi menurut saya inilah apa namanya, menurut saya pelajaran terbesar dari pemerintahan ini adalah bahwa pemerintahan ini programnya itu sesuai dengan selera pemimpin. Bukan berdasarkan kajian teknis teknologis untuk kepentingan rakyat. Itu problem besarnya. Yang problem kedua adalah semua menterinya yes man. Tidak ada yang berani menyatakan pendapat yang berbeda. Mungkin menteri-menteri yang berbeda langsung di out saja gitu loh. Jadi ini yang problem. Nah, menurut saya itu yang problem. Yes, oke. Baik, jadi saran Anda kalau program ini tetap lanjut itu kemudian diubah lah ya skemanya itu ya, tidak lagi untuk memang targetnya betul-betul ini kalau gitu kerjasamanya dengan siapa ini, dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dong yang lebih tepat ini, Bang Said itu. Saran saya yang ya Kementerian Transmigrasi yang kita merancang betul-betul untuk rakyat itu bisa, tidak ada masalah.
itu nggak ada masalah. Tapi jangan korporasi, Mas. Oke, Kalau baik. di korporasi kan pasti nggak. Oke, baik. Terima kasih, Bang Saididum. Betul. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.